Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Pemirsa Raudhah TV yang saya hormati, Imam Ali radhiyallahu ta'ala pernah ditanya tentang kebaikan dan keadilan. Dia menjawab, keadilan itu adalah bagaikan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai' fi mahallihi. Dan kebaikan itu adalah seperti mengambil sesuatu dari tempatnya. Allah berfirman di surat Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi bisyuhada'a bil qisti. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adil itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah adil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua adalah adil kepada sesama makhluk, yaitu sesama manusia. Pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Adil kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengingat, mempelajari dan selalu menimbang bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan sangat banyak itu kepada kita dan membandingkannya kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan sungguh sangat luar biasa banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan dapat menghitungnya. Kalaupun engkau menghitung dengan tinta air lautan, niscaya air lautan itu tidak akan cukup untuk menulisnya. Karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang itu seharusnya kita timbang. Bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Seimbang atau tidak? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi jika engkau kufur atas nikmat Allah, sungguh ajab Allah sangat pedih. Jadi adil kepada Allah, Tuhan pencipta kita, bagaimana kita seorang hamba membandingkan rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan yang sungguh banyaknya itu. Pemirsa Raudhah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang adalah adil kepada manusia. Sebelum kita membahas bagaimana adil kepada manusia yang lain, alangkah baiknya kita membahas bagaimana adil kepada diri kita sendiri. Adil kepada diri kita sendiri itu adalah tiga hal. Pertama, bagaimana kita adil kepada otak kita. Yang kedua adalah bagaimana kita adil kepada hati kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita berbuat adil kepada perut kita. Bagaimana adil kepada otak kita? Yaitu dengan cara mengisi dengan berbagai macam ilmu. Sehingga kita dapat menguasai seluruh isi alam ini. Pemirsa Raudhah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengisinya? Tentu menuntut ilmu yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan. Artinya menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua. Terlebih saat ini, waktu ini sangat luang sekali. Kita diwajibkan untuk berdiam diri di rumah karena musibah virus corona ini. Terlebih ketika ini kita sedang berpuasa. Maka mari kita mengkaji, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, sehingga kita juga nanti bisa menerapkannya. Yang kedua adalah
Adil kepada diri kita mengisi hati kita. Bagaimana cara kita berbuat adil kepada diri kita dengan mengisi hati kita? Yaitu dengan cara segala hal yang kita pelajari dari Al-Quran dan hadis. Itu kita ambil saripatinya, kita tanamkan di dalam hati kita. Sehingga kita menjiwainya. Dan itu teraplikasi di dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi namanya di hati ini adalah satu segumpal darah yang harus kita isi dengan kandungan-kandungan Al-Quran dan hadis. Sehingga Al-Quran dan hadis itu menjadi rule of life. Yaitu menjadi jalur hidup kita, pegangan hidup kita, pedoman hidup kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita adil kepada diri kita sendiri. Yaitu dengan cara mengisi perut kita ini. Menafkahi diri kita ini. Memberi makan diri kita ini. Bagaimana caranya? Tentu dengan cara bekerja. Bekerja itu merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Bagaimana Rasulullah SAW, Allah sangat marah sekali. Azabnya sangat pedih sekali bagi orang yang tidak bekerja. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-maghfiyul farik." Sungguh sangat besar, syadid azab Allah terhadap orang-orang yang al-maghfiyul farik. Ma huwa al-maghfiyu? Al-maghfiyu huwa alladhi yakfihi ghairuhu darurati hayatihi. Yaitu orang lain yang memenuhi hajat hidupnya. Hanya untuk dirinya sendiri pun orang lain yang memenuhi. Dia tidak mau bekerja. Ya, apalagi untuk memenuhi hajat anak istrinya dan saudara-saudaranya. Ini adalah orang malas. Sedangkan al-farik adalah al-muta'attil. Al-mukhalladatu fil batalah wal kasal. Yaitu orang yang malas. Selama hidupnya dia malas, tidak mau bekerja. Pemirsa Rodo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok hari. Bekerja untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Itu artinya bahwa kita ini disuruh untuk fokus berbuat, bekerja. Untuk bisa memenuhi hajat diri kita. Bisa memenuhi hajat keluarga kita, anak istri kita. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Itu artinya kita disuruh fokus juga untuk berbuat untuk akhirat. Di sini adalah perintah yang sangat moderat. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pemirsa Rodo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bumi wakaf Raudatul Hasanah ini, kami mengajak sekali lagi pemirsa TV Raudatul Hasanah. Bagaimana kita berbuat adil kepada Allah dengan meningkatkan rasa syukur kita kepadanya. Bagaimana kita meningkatkan keadilan kepada diri kita sendiri dengan cara menuntut ilmu yang banyak. Terlebih-lebih kita sedang di bulan Ramadan. Kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam diri kita. Kita camkan di dalam hati kita. Kemudian bagaimana kita bekerja banyak di dunia ini sehingga terpenuhi hajat kita. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.